sejak dari bentuk biji dari tambang sampai jadi metal yang bisa digunakan seperti jadi bentuk mobil, seperti jadi kursi, dan juga jadi baja untuk aplikasi yang lain, sampai jadi pelat untuk bodi pesawat terbang. Nah, itulah metal. Jadi metal itu ilmu tentang metalurgi, ilmu tentang logam, mulai dari sejak ditambang sampai jadi barang jadi. Oke, intinya adalah tentang logam ya. Logam. Oke, gimana kalau tentang teknik material, Bu? Oke, dari termnya sendiri ya, material, jadi materi ya. Jadi kita nggak melulu tentang logam aja. Jadi kita belajar semua tentang materi, baik itu logam, keramik, polimer, komposit, ya segala sesuatu yang kita lihat di sekitaran kita itu bisa kita pelajari. Jadi mungkin perbedaan paling mendasarnya kalau dengan metalurgi itu, kalau mereka kan lebih ke tambang dari awal, dari hulu. Nah mungkin kalau kita itu bedanya kita lebih ke hilir. Jadi sudah jadi produk, kita assess, kita maintenance, bahkan kalau udah rusak pun kita juga melakukan failure analysis. Kita situ. Menarik sekali, berarti fokusnya lebih ke hilir tadi. Iya, ada irisannya Ada lah. irisannya. Dekat sekali. Dekat sekali. Oke, sekarang aku pengen kupas tuntas lebih dalam lagi nih. Emang kalau di teknik metalurgi secara detail biasa belajarnya emang dari tambang sampai akhir itu ada apa-apa aja sih, Pak? Iya. Boleh nggak Mas saya bikin bolpennya? Boleh. Contoh ini guys, di bolpen ini ada besinya kan? Betul nggak sih? Betul. Jadi nanti ilmu metalurgi itu di alam besi ini bentuknya biji besi. Jadi kita dari menambang biji besi, kemudian menghilangkan pengotornya sampai jadi besi, kemudian kita bentuk lancip seperti ini, itulah metalurgi. Oke. Nah, tadi ada irisannya seperti kata Bu Eka. Ibarat ini metalurgi di sini, material itu material yang lain di sini, dan juga ada yang ini, ada irisannya dengan metalurgi. Jadi material itu adalah metalurgi yang hilir ditambah material yang lain. Tapi kita fokus di metal aja. Oleh karena itu kita mempelajari seluruh proses tentang metal dari hulu sampai hilir. Selain itu juga ada batu bara. Kita juga belajar batu bara. Di metalurgi bukan hanya metal, tapi kita juga mempelajari pengolahan batu bara. Kalau spesifiknya pengolahan batu baranya emang untuk apa itu, Pak? Jadi gini, tadi kan Mbak Eka bilang kita kan dekat dengan tambang kan. Jadi batu bara itu kalau kita tambang dari alam, itu biasanya batu bara yang kelas rendah itu nggak bisa langsung dijual, nggak bisa langsung dibakar. Dia masih ada semacam pengotor-pengotor yang harus dibersihkan. Batu bara itu biasanya dicuci, Mas. Jadi di metalurgi kita juga belajar bagaimana mencuci batu bara tadi, mengupgrade batu bara tadi sehingga mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi. Oke, menarik Gitu. sekali. Iya. Tadi sudah dari teknik metalurgi, sekarang aku penasaran nih, Mbak, kira-kira gimana sih kalau dari teknik material, dari apa yang dipelajari awal banget nih sampai akhir tuh? Boleh diceritain? Bisa hampir sama ya, karena kita rootnya juga hampir sama. Cuman mungkin awalnya itu bukan dari tambang, tapi mungkin sudah diproses sedikit, sudah dalam bentuk serbuk kayak gitu ya, sudah ready to use untuk di-mix, untuk dicampurkan, untuk disintesis kayak gitu ya. Terus kita juga belajar struktur internal, struktur bentuk-bentuk dari powder ini kalau dicampur tuh kayak gimana nantinya. Jadi ada berbau kimianya juga ya di sini. Ada irisan dan kimianya juga, gimana kita sintesis. Kemudian kita prosesnya juga kita harus ketahui gimana sih cara mencampurkan yang benar gitu ya. Kemudian nantinya dari cara pencampuran dan memilih material itu akan mendapatkan sifat tertentu nih, sifat yang berbeda dengan pas awal jadi serbuk. Kemudian kita juga mempelajari gimana mengakses tiap-tiap stepnya itu. Iya, itu kira-kira. Berarti fokusnya di proses pengolahannya lah ya. Proses pengolahan hingga akhir sifat dan performanya. Iya, sampai ujung. Sampai ujung banget. Oke, sekarang pertanyaannya kan tadi sudah dijelaskan dari masing-masing bagaimana ya. Tapi aku penasaran nih, kalau menurut Mas Imam dulu nih, keunikan dari teknik metalurgi yang mungkin paling membedakan dari teknik material apa nih, Mas? Tadi Mas, jadi hulu. Kalau tadi teknik material dia belajar logam juga, tapi kan yang sudah hilir. Jadi teknik metalurgi itu karena ilmu metal dari hulu, di ITB itu kita belajar bahkan bagaimana mengolah tadi masih tadi. Jadi kita anak metalurgi itu bisa bekerja di tambangnya. Karena orang menambang itu kalau hanya menjual barang tambang tanpa diolah itu harganya murah sekali. Oleh karena itu perlu anak metalurgi yang bekerja di tambang tadi
membersihkan biji-biji tadi Mas. Jadi kan kalau kita tadi mengambil besi itu Fe, di alamnya itu Fe2O3. Kita harus nambang Fe2O3. Tapi masalahnya Fe2O3 itu ada pengotornya, ada SiO2 mungkin, Al2O3. Nah kita buang-buang itu, nah itu biasanya ditambang prosesnya. Makanya oleh karena itu keunikan teknik metalurgi di ITB itu kita juga sangat kuat di proses di hulunya. Mulai tadi bagian pengolahan mineral, tadi menghasilkan mineral yang bersih, Fe2O3 yang bersih. Juga kita mengekstrak, mengambil besi dari Fe2O3. Itulah mungkin keunikan teknik metalurgi yang sangat kuat di ITB ini. Oke, terima kasih Mas. Dan kalau dari Mbak, gimana? Kalau dari kita nih ya, jadi karena kita lebih ke hilir, jadi ya lebih ke hilir, kita nggak membahas lagi gimana cara memproses dari impurity dan segala macam, tapi udah dari pure, kemudian kita jadi barang jadi. Kemudian sampai barang udah jadi pun bisa kita atur, bisa kita hitung umur pakai, dan udah rusak pun kita bisa tahu nih pesawat jatuh misalnya kayak gitu. Ini apa yang menyebabkan kejatuhannya ini? Jadi kita lakukan failure analisis seperti itu. Itu dari yang logamnya ya. Belum lagi kalau kita bicara tentang polimer atau keramik gitu ya. Jadi kalau kita lihat advance material ya, jadi udah kalian mungkin udah mengenal ya advance material seperti grafen ya, atau biomaterial gitu ya, tulang-tulang palsu atau enggak material anti peluru dan segala macam. Nah itu kita bahas juga lebih detail gitu di situ. Jadi keunikan kita adalah kita memproduksi lebih ke produk, lebih dekat ke industri gitu ya. Dan juga mengakses barang-barang yang rusak. Oke, terima kasih banyak Mbak. Manufaktur nih Pak ya. Iya, manufaktur. Oke, kalau tadi kita sudah membedah secara internal kenapa dipisah gitu ya. Sekarang aku penasaran dari masing-masing perspektif kedua pembicara kita malam hari ini, kenapa sih kalau di ITB itu dipisah berbeda sama kampus lainnya yang digabung? Mau Mbak ini dulu atau saya dulu? Boleh. Oke. Jadi guys, pertama kita mungkin lihat hikmahnya dan manfaatnya, karena kita bukan founding father yang dulu bagaimana, tapi kalau kita lihat manfaatnya, karena ilmu metalurgi itu bisa sangat panjang dan luas, material juga sangat banyak sekali. Kalau itu dipisah, tentu saja keilmuan kita bisa sangat mendalam sekali. Jadi kalau kita belajar metalurgi ya kita akan belajar metal yang sangat dalam. Kan kita belajar 4 tahun, terbatas. Kalau digabung mau nggak mau ya seperti 2 tahun material, 2 tahun metalurgi. Kalau digabung. Tapi kalau kita sendiri-sendiri, maka kita setahun belajar metal, setahun belajar material, tadi setahun belajar. Jadi kita bisa mendalam sekali ilmunya. Jadi dari segi manfaat tentu saja, dari segi ilmu kita bisa dapat ilmu yang sangat banyak daripada kalau digabung. Betul nggak Mas? Oke, setuju. Yang kedua mungkin dari lahirnya ya Mbak. Iya, beda rahim ya. Nah, beda rahim. Jadi teknik metalurgi itu di Fakultas MTM ya. Karena memang metalurgi kita itu dulu lahir dari tambang. Kenapa tambang perlu metalurgi tadi Mas? Kalau kita hanya menjual barang mentah, value added-nya kecil. Istilahnya jual tanah air. Oleh karena itu perlu ada ilmu yang mengolah barang-barang tambang tadi jadi barang yang lebih bernilai, lebih ekonomis tinggi. Makanya teknik metalurgi lahirlah dari rahim tambang. Nah kalau material kayaknya dari mesin ya. Kita dari mesin ya, dari teknik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara atau FTMD ya. Jadi lahirnya dulu dari kebutuhan akan teknik produksi dan manufaktur gitu ya. Jadi dulu memang orang-orang mesin ini kemudian membuat suatu produk, tapi kita harus tahu nih hulunya dari mana. Makanya material lahir dari situ. Tapi benar tadi kata Mas Imam ya, kalau misalnya kita banding-bandingkan dengan yang universitas lain, jadi kita lebih fokus dan lebih detail. Lebih detail, karena lebih lama waktunya. Saya nggak kebayang kalau digabung, berarti harus ada yang dikorbankan kan Mbak? Betul, iya. Bayangin digabung harus ada yang dikorbankan, berarti Mbak Eka harus memotong separuh 2 tahun mata kuliahnya, saya harus memotong mata kuliah setahun kuliah, jadi digabung jadinya sedikit, betul nggak? Sedangkan sekarang tuh areanya kan kolaborasi ya. Kolaborasi ya, jadi nggak penting lagi gitu yang terlalu general. Yang penting adalah kita punya keilmuan yang mendasar, kita kolaborasi aja. Jadi keilmuannya lebih banyak dan mendalam. Kolaborasi, menarik. Udah kayak semboyan kampus kita ya, ini harmonia progresio. Boleh izin minum, saya batuk-batuk. Silakan Mas. Silakan. Apakah ada masalah Mbak? IG-nya? Nggak ada? Nggak ada. Oke, alhamdulillah. Oke, dan mungkin sekarang kita ajang gengsi nih. Kira-kira kalau yang membuat
calon mahasiswa tuh harus memilih teknik metalurgi apa sih Mas? Di ITB ya secara spesifik. Ini yang pertama, apapun jurusannya di ITB itu bagus. Semua jurusan di ITB dibutuhkan oleh masyarakat, jadi semuanya bagus. Jadi kenapa kamu milih metalurgi? Ya berarti ini harus dengan passion kamu. Jadi kalau memang kenapa kamu milih metalurgi, ya tanyakan pada diri kamu. Apakah kamu ingin jadi seorang metalurgis yang hobinya mengolah logam, bikin pesawat, bekerja di perusahaan tambang? Kalau emang itu yang kamu suka, seperti kita sekarang era mobil listrik, Mbak ya, itu kan perlu nikel, menghasilkan nikel. Kalau memang itu pesan kalian, ya masuk metalurgi. Apalagi sekarang era hilirisasi, Pak Jokowi kan sekarang lagi menstop ekspor tadi mineral kan Mas? Ya. Men-stop biji besi, men-stop biji tembaga, men-stop biji aluminium. Apa artinya kalau di-stop? Artinya perlu orang-orang yang mengolah biji tadi, biji besi jadi besi, mengolah biji tembaga jadi tembaga. Artinya perlu anak metalurgi. Kalau emang itu yang ingin kamu jadi seperti itu, ya masuk metalurgi. Tapi sekali lagi di ITB itu semua jurusan bagus dan berprospek. Oke, semua jurusan di ITB bagus dan berprospek. Dan apalagi ini kan termasuk kampus yang paling tua di Indonesia. Kita nomor 1 di QS World for Sustainability. Jadi semua jurusannya insya Allah bagus dan berprospek, alumnya akan keren-keren. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Imam. Dan untuk pemilihan jurusannya tadi balik lagi ke passion ya Mas. Kalau emang suka, masuk aja gitu ya. Oh, ada tambahan lagi. Oh, ada tambahan. Silakan Jadi Mbak. selain daripada passion, harus diingat juga bahwa semua materi di dunia ini ya, semua jurusan itu membutuhkan material. Betul. Ya, membutuhkan material. Ini keramik gelas. Ini polimer ya Pak ya. Ini logam. Jadi semua jurusan, misalnya termasuk elektro, kita membuat kayak kapasitornya, itu pun kembali lagi ke material. Jadi semua jurusan itu kembali lagi ke pemilihan bahan, ya betul ya? Betul. Ya jadi kalau mau ngomong sombong-sombongan nih, walaupun memang di ITB semuanya, ya semua jurusan itu memang baik, tapi kalau melihat dari kebutuhan, material dan metalurgi sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan dua-duanya. Gak bisa. Gak ada material metalurgi, gak bisa duduk Mas. Gak bisa. Berarti berdiri saya kalau nggak ada. Oke, menarik sekali. Memang sangat dekat ya kedua jurusan ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin aku ingin mengingatkan dulu nih di tengah jalan ke teman-teman yang menonton, kalau ada yang punya pertanyaan, ada yang kepo-kepo, boleh langsung ditanyakan via Q&A ya. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah jangan lupa juga teman-teman untuk harus follow akun Mas Imam, juga follow FTMD dan juga follow Admission ITB. Nanti kita cek dulu ya, baru kalau misalkan ketahuan udah follow tiga-tiganya, kita pilih penanyanya begitu. Oke, sekarang kita akan ke pertanyaan berikutnya yang katanya adalah frequently asked questions nih ketika kemarin ITB ada open house. Kalau dari teknik metalurgi dulu nih Mas, banyakan fisika atau kimianya sih? Jujur nih, banyak kimia. Tapi ketika di awal kita baru masuk ITB, kita itu seperti ngulang pelajaran SMA. Betul. Jadi kita akan belajar lagi kalkulus, kita akan belajar lagi fisika, dan juga kita akan belajar kimia dasar. Tapi ketika kamu nanti masuk teknik metalurgi, saya boleh bilang banyak kimianya, tapi tetap ada fisikanya karena kita belajar metalurgi fisik, juga banyak matematikanya juga, seperti metode numerik karena kita banyak ngitungnya juga. Tapi kalau dibilang paling banyak mana? Paling banyak kimia. Paling banyak kimia. Oke. Kalau di material gimana? Kalau di material itu cenderung sama ya, sama antara fisika sama kimia. Sebab kita juga membahas tentang konstruksi ya, statika struktur, seperti mekanika seperti itu juga kita pelajarin. Jadi antara fisika dan kimia yang tadi saya sudah sebut tentang sintesis, karakterisasi dan segala macam itu seimbang. Ya, jadi seimbang antara fisika dan kimia. Tapi jangan khawatir Mas, kan kimia itu kan kayak ngomong banyak orang kan. Jadi jangan khawatir kalau kamu misalkan benci kimia tapi ingin masuk metalurgi, jangan khawatir, nanti dosennya seperti Mas Imam dan yang lainnya itu akan mengajari kalian yang mungkin nggak ngerti kimia akan ngerti nanti masuk teknik metalurgi karena langsung diaplikasikan Mas. Kalau dulu kan biasanya kan kimia untuk apa, nanti kalau teknik metalurgi langsung menggunakan, jadi akan semakin nyantol. Jadi jangan khawatir, kita menerima anaknya yang nggak bisa kimia, kita terima juga, kita ajarin sampai bisa. Kita guide sedikit demi sedikit ya, bisa. Oke, dijamin ya kalau misalkan teman-teman walaupun nggak suka kimia karena mungkin kali ini belajarnya udah lebih
applied gitu ya, udah lebih kontekstual, jadi tidak akan susah, tidak akan susah Kimia dan SMA. fisika. Kimia dan fisika, dua-duanya. Semuanya. Karena kita dosen itu juga pengen kalian lulus. Jadi kami ingin artinya memberikan yang terbaik, ya ingin kalian bisa. Jadi kalau ada anak yang nggak bisa kimia, fisika atau matematika, ya akan kita pelajari sampai bisa. Masa iya kami dosen nggak tega gitu Mbak ya, sampai membiarkan anak yang nggak bisa gitu kan? Iya. Udah menjadi tugas kami loh mengajar, membimbing juga. Oke, sekarang mungkin kita masuk ke dalam satu pertanyaan juga yang kerap kali ditanyakan oleh teman-teman yang lagi milih jurusan nih, yaitu tentang prospek pekerjaan. Mungkin kita coba satu-satu bahas tentang kalau dari teknik metalurgi, Mas, kira-kira prospeknya apa aja sih? Dan mungkin boleh kasih contoh nggak sih alumni dari teknik metalurgi yang sudah lulus sekarang kerjanya di mana saja dan sebagainya? Mungkin secara umum dulu ya Mas ya. Anak ITB itu kan diajarkan banyak hal, matematika, fisika, kimia, ada ekonomi teknik, bahkan bisnis Mbak ya. Jadi sebenarnya anak ITB itu bisa mereka kerja di mana aja sih sebenarnya. Di perbankan bisa, di industri bisa, jadi pengusaha bisa, di pemerintahan bisa. Contoh nih anak metalurgi. Anak-anak mahasiswa itu banyak kerja di perbankan malah. Karena di perbankan tuh karena sekarang banyak pengusaha yang ingin bangun smelter pengolahan logam dan biasanya ini pinjem bank. Maka bank perlu orang-orang yang ngerti tentang ilmu-ilmu pengolahan logam tadi. Makanya merekrut banyak anak metalurgi. Makanya ada yang kerja di Bank Indonesia, ada di Bank Commonwealth, BRI, itu banyak. Itu yang di luar, itu yang keluar dari jalurnya ya, tapi tetap banyak. Yang jadi pengusaha banyak. Tapi kalau kita ngomong industri metalurgi, ya mari kita lihat di Indonesia itu ada apa industri metalurgi. Kayak di PT Freeport itu kan olah logam. Jadi anak met di PT Freeport. Kemudian di oil and gas seperti Pertamina, Chevron itu kan ada logam pipa-pipa. Anak met bisa di sana juga. PT Antam, PT Timah, saya nggak bisa menyebutkan satu persatu. PT Dirgantara Indonesia bikin pesawat, PT Vale, PT Aman Mineral. Jadi banyak sekali. Pemerintahan juga banyak. Jadi BUMN tuh banyak. Jadi banyak sekali prospeknya. Oke, banyak sekali ya prospeknya tadi. Kembali lagi karena anak metalurgi belajarnya dari hulu sampai hilir, jadi sebetulnya bisa masuk di mana aja gitu ya berkaitan dengan metal. Gimana mereka dengan material? Material juga sama sih, hampir sama ya. Jadi 30-40% itu masuk ke industri oil and gas. Ya, karena maksudnya kan perpipaan, maintenance kayak gitu ya. Manufaktur juga ada gitu, manufaktur, kemudian ya tadi sampai ke pemerintahan maupun sampai pengusaha pun banyak. Ya, jadi ke ke segala lini pun ada gitu ya di situ. Oke, tadi disinggung tentang jadi pengusaha. Banyak yang nanya nih, kalau jurusan teknik material jadi punya toko material nggak sih? Itu joke yang sering ditanyakan gitu. Masuk jurusan apa? Material. Oh, pengen bikin toko bangunan. Padahal nggak selalu begitu ya. Nggak selalu ya. Tapi kan karena emang namanya material, oh material, toko material gitu ya. Padahal nggak selalu begitu. Bahkan tidak berhubungan satu sama lain. Kalau misalnya ntar lulusan material pengen bikin toko bangunan, kalau ada modalnya, silakan. Tambah keren Mbak ya. Dia ngerti ilmunya, ilmu semen. Kalau baja tahu speknya, Pak, baja ini nggak cocok untuk rumah Bapak karena ini. Betul. Malah itu. Dan biasanya anak ITB itu kalau bikin usaha, itu mindsetnya bukan untuk usaha survival. Artinya dapat untung untuk menghidupi anak istri, tapi mindsetnya adalah bagaimana membuat lapangan kerja. Jadi biasanya tuh anak ITB kalau bikin pengusaha walaupun untuk sekedar pecel lele atau warung sushi, itu pasti cabangnya di mana-mana. Karena tadi kita diajarkan untuk membuka lapangan kerja yang banyak dan lain sebagainya. Kalau anak metalurgi juga ada sih Mas yang jadi pengusaha juga. Oh, jadi pengusaha ada juga? Ada juga banyak. Seperti apa tuh Mas bisnisnya, mungkin boleh diceritain? Banyak ya, salah satunya yang paling terkenal teman saya angkatan 2002 itu punya perusahaan namanya Muko Indo. Bisa dicek, Muko Indo itu adalah perusahaan construction. Karena dia namanya konstruksi kan perlu logam, betul nggak sih Mas? Betul. Harus tahu spek-spek logam. Jadi teman saya ini bikin usaha construction, dia bangun banyak sekali industri metalurgi seperti PT Freeport, dia juga terlibat bangun banyak berbagai bangunan di sana, juga banyak bangun kilang-kilang minyak. Jadi itu sebenarnya kan itu kan ilmu metalnya diperlukan juga. Betul.
Oke, mungkin kalau dari Mbak Eka, boleh dong dikasih contoh juga. Kira-kira yang punya toko material, kira-kira bisnisnya apa aja nih? Udah ada nih. Ya, jadi tadi balik lagi kalau misalnya kita bikin bisnis material nih ya, jadi nggak cuma tentang bangunan aja. Kalaupun misalnya nanti kita jadi bikin toko bangunan nih, kita bisa mendesain dari awal, desain konstruksinya, kita bisa juga tahu umur pakainya, ini bangunan bisa kuat sampai kapan. Dan nanti juga misalnya bangunannya itu rusak, oh konstruksi mana nih yang rusak, oh digantinya dengan material mana supaya dia menjadi lebih kuat. Itu bisa jadi super building kayak gitu ya. Ya, jadi selain daripada toko bangunan tadi, industri material yang lain juga bisa. Misalnya ya tadi itu kita nggak terbatas di material yang buat bangunan aja ya, bisa juga polimer gitu, industri polimer, industri seramik ya. Ya itu semua masuk dalam cakupan teknik material. Oke, menarik sekali ya. Ternyata prospek kerjanya sangat luas ya teman-teman, baik dari jurusan teknik metalurgi maupun teknik material. Dan karena kita sudah cukup lama ngobrol nih, aku ingin mengingatkan buat teman-teman yang punya pertanyaan, bisa klik tanda tanya yang merupakan question box ya. Dan di sana teman-teman bisa langsung memasukkan pertanyaan teman-teman sekalian. Jangan lupa juga harus follow Mas Imam, FTM di ITB dan juga admission.itb. Oke, kita langsung kupas tuntas pertanyaan dari teman-teman ya. Yang pertama ada dari Rizwane Ramadan. Oke, saya tahun ini mau ikut tes SNBT ke ITB ngambil jurusan Teknik Informatika atau STEAM. Waduh. Oke, kebetulan ternyata pertanyaannya agak loncat nih ya. Teman-teman jangan lupa konteks malam hari ini, teknik material dan metalurgi. Oke, mohon maaf Mas Rizwan, saya skip dulu untuk malam ini. Yang berikutnya ada dari Nabil. Malam Pak dosen. Oke, berarti untuk Mas Imam nih. Kalau mau study abroad untuk teknik metalurgi bagusnya di universitas mana? Kebetulan Mas juga lulusan luar nih ya, sekarang saya. Tadi ya Mas ya, kan dari ilmu metal dari hulu ke hilir. Ya. Kalau kita berbicara metalurgi yang hilir seperti yang dekat dengan material, itu banyak sekali. Misalnya ke Aachen itu belajar tentang steel making. Tapi kalau belajar metalurgi yang hulu seperti pengolah mineral, itu bisa ke Australia di University of Queensland, itu kampus saya dulu, atau bisa juga ke Finlandia, ke Aalto University, ke Utah, banyak sekali. Kalau tadi yang hilir juga bisa ke Tokyo University, yang bikin baterai-bateraian, bisa ke Seoul University, banyak sekali pilihannya. Oke, banyak banget ya pilihannya. Mungkin sekarang kita sekalian aja kupas tuntas. Kalau teknik material biasa, kalau kuliah keluarnya gimana Bu? Ke luar negeri itu kebetulan kalau ngelihat dari ranking ya, peminatan untuk teknik material di luar negeri itu sangat tinggi ya, sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan universitas, dibandingkan dengan jurusan-jurusan yang lain, betul kan? Iya, jadi memang termasuk jurusan yang sangat diminati, nggak beda aja di Indonesia mungkin nggak terlalu dikenal gitu, salam kenal dengan dari orang material ya. Jadi kalau di luar negeri karena memang peminatannya sangat bagus gitu ya, jadi rankingnya tuh masih jadi ranking-ranking di atas kayak di Korea gitu ya. Jurusan yang paling nomor 1 itu masih jurusan material juga gitu ya. Jadi banyak tuh material yang bagus di sana seperti KAIS, ya, Postek tempat saya, Seoul National University, ya saya ada MIT pun paling bagusnya di materialnya gitu. Jadi sangat menjanjikan sekali kalau misalnya kalian S1-nya tuh mau di material metalurgi, jenjang ke S2 ke S3-nya sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali. Karena tadi sekali Mas, hidup ini perlu material. Perlu material, betul. Dari bangun tidur, gosok gigi perlu odol, kacamata, kursi, sendok garpu, itu kan material. Oleh karena itu adalah ilmu kehidupan. Oleh karena itu ilmu metal itu di luar negeri ya tadi sangat diminati dan sangat most wanted. Apalagi untuk advance application ya Mbak ya, seperti chip. Sekarang kita ngomong AI, perlu superkomputer, itu kan material isinya. Material lagi. Isinya komputer kan. Kita mau keluar angkasa, itu roketnya, materialnya itu harus tahan panas ketika bergesekan dengan atmosfer. Mobil listrik perlu baterai, kan isinya logam-logam semua, material semua. Ilmu metal dan metalurgi itu tidak ada matinya dan bahkan terus berkembang banget kalau di luar negeri. Dan di Indonesia udah pasti. Oke, jadi tidak perlu khawatir ya kalau mencari kesempatan ke luar negeri pasti banyak sekali. Pasti gitu banyak ya? banget. Pasti banyak sekali. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Kebetulan kita juga sambil merayakan Hari Perempuan Internasional hari ini. Pertanyaannya adalah gimana sih kalau misalkan kuliah pertama di metalurgi, apakah ramah untuk para wanita juga? Ini selalu pertanyaan ini ya. Di ITB dimanapun itu kita tidak mengenal rasisme ya Mbak ya. Di ITB maupun jurusan seperti tambang itu memang orang masih image-nya
oh tambang itu kerjanya nguli cowok di terowongan. Ingat guys, kalaupun kamu kerja di tambang dan metalurgi, kamu nanti bukan yang mohon maaf yang jadi operator dan nyupir truk dan gitu. Itu ada sendiri. Kita nanti sebagai main behind the gun-nya. Kamu akan di office, di yang mendesain tambang dan sebagainya. Jadi itu bukan sangat fisik banget, bukan sangat nguli banget. Otomatis cewek juga bisa. Dan bahkan karena sedikit cewek tadi, gara-gara image tadi ya, pertambangan, perminyakan, metalurgi itu terlalu lapangan, akibatnya karena ceweknya sedikit. Justru kalau ada cewek itu bisa malah disayang-sayang. Malah disayang-sayang. Kayak di mesin gitu ya. Kayak di mesin kan, oh mesin cowok akhirnya diratukan ketika sudah diangkat-angkat. Iya. Justru kalau kamu perempuan di jurusan yang tadi terimagekan cowok, itu malah kesempatan emas. Bahkan karena terlalu banyak cowoknya, nanti kalau kalian kerja tambang itu bahkan gini, kita perlu cewek. Ada kegorongan cewek. Serius, ini kemarin ada lowongan KP, Mas Imam, kami perlu KP, tapi please cewek. Gersang ya. Gersang. Jadi kalau ada cewek malah diperlukan banget. Chance-nya lebih gede. Oke, chance-nya lebih gede. Itu untuk teknik metalurgi. Kalau untuk teknik material, kebetulan pembicara kita juga perempuan, tapi boleh dong diceritain Mbak, kira-kira gimana? Kebetulan dosen di FTMD itu sudah ada 8 ya cewek, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, banyak sekali 5 ya. diantaranya dari material. Dari material, Jadi di material dosen cewek itu sudah banyak ya. Apalagi mahasiswanya ya dari tahun ke tahun lumayan jadi lebih banyak ya dibandingkan dengan jurusan yang lain seperti mesin dan dirgantara ya. Jadi di materialnya sendiri sebetulnya ya ada sub bagian yang sangat-sangat cewek ya. Jadi namanya biomaterial dan saya kebetulan orang biomaterial juga. Jadi itu adalah jurusan sub jurusan yang berhubungan dengan medis. Jadi kalau misalnya nggak kesampaian nih pengen jadi dokter atau enggak memang passionnya dulu ada hubungannya dengan medis membuat alat medis seperti tulang palsu kayak gitu atau enggak penghantaran obat dan segala macam itu bisa masuk ke biomaterial di material ITB. Oke. Jadi ramah untuk perempuan. Iya, ramah untuk perempuan ya. Banyak ya pilihannya. Banyak pilihannya. Oke, terima kasih banyak Mas dan Mbak atas jawabannya dan ingin mengingatkan untuk teman-teman kita masih buka kesempatan. Jadi bagi yang punya pertanyaan boleh diklik tombol bubble-nya yang ada tanda tanya, langsung dikirimkan pertanyaan di situ dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Mas Imam. Oke. Follow ya guys. FTMD. Banyak nggak masyarakat Mas? Berapa ratus nih? Ada 200 lebih. 200 lebih. Waduh. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ini untuk Mas Imam. Adakah kaitannya teknik metalurgi dengan teknik pengecoran logam yang memproses biji besi atau baja dengan dilebur sampai cair? Sudah pasti dong. Sudah Itu pasti. core-nya. Kita kan melebur logam. Iya. Masa kita menjual logam tadi dilebur, kita nggak cor, kan gimana? Kita jualan kue, masa kuenya kita jual nggak dibentuk kan susah, masa Betul. dalam bentuk segede panci gitu kan? Pasti dicor, dituangnya dicetak kan? Udah pasti. Oke, sudah pasti berkaitan ya. Oke, kita lanjut lagi. Kita cor kecil-kecil. Pasti dicor. Oke. Bahkan kalau di material ya, itu kalau misalnya kita masuk himpunan, itu harus tahu dulu, harus hafal yang namanya diagram fasa. Oh, apa itu? Diagram fasa itu kalau misalnya kita itu sebagai peta lah. Sebagai peta, kalau misalnya ada suatu benda gitu, kalau dipanaskan banget itu kayak gimana? Berubah dari padat menjadi cair itu pada temperatur berapa? Oke. Nah, itu kayak ngasih tahu loh, itu pada temperatur segini dia berubah jadi cair gitu. Jadi ntar akan ada kayak peta-peta kayak gitu dan itu harus diapalin. Jadi peleburan itu harus tahu temperaturnya berapa. Itu jadi salah satu syarat lulus dari OSJUR kalau zaman saya dulu ya, nggak tahu kalau yang sekarang. Iya. Menarik banget ya, OSJUR-nya berfaedah. Berfaedah dong, harus keilmuan juga. Harus keilmuan juga. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini kayaknya ada yang tertarik lanjut S2 nih di sini. Katanya kalau S1 pendidikan kimia, apakah bisa lanjut S2 mungkin di jurusan teknik metalurgi dan material? Dari Mas Imam dulu. Sebenarnya kalau kita lihat dari syarat dari S2 ITB di admission itu nggak ada spesifik banget jurusan apa. Kalau teknik metalurgi saya banyak sekali, bahkan kita tuh ada yang asalnya teknik sipil, asalnya kimia, pertambangan itu ada. Karena nanti pada akhirnya ada tahap wawancara. Jadi walaupun kau beda jurusan tapi punya experience di bidang metalurgi dan itu bisa meyakinkan kami, ya pasti kami terima. Oke. Kalau teknik kimia yang